Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadil mu'minina bi anwaril imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana anil nifaq. Allahumma shaffi qulubana kama shaffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah di malam yang penuh dengan berkah ini, Allah kumpulkan kembali di masjid ini untuk memahami, mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan kita kaji pada malam hari ini membawa kemanfaatan, keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahadun. Rawahu Muslimun. Kata Nabi Muhammad, lau ya'lamu, seandainya seorang mukmin mengetahui ma indallahi, apa yang ada di hadapan Allah, minal ukubati, dari hukuman yang akan diberikan oleh Allah kepada untuk hamba Allah atas perbuatan dosa yang dia perbuat, atas larangan-larangan yang dia langgar, ma tami'a bi jannatihi ahadun, kata Nabi Muhammad, tidak ada satupun orang berharap memikirkan untuk masuk surga karena takutnya masuk neraka. Maksudnya apa? Kalau orang ya memahami dan mengerti, ya, mengetahui bahwa hukuman ya bagi orang-orang yang berbuat maksiat ini adalah sangat dahsyat, sangat menakutkan dan menyakitkan, maka orang itu tidak akan berbuat maksiat di hadapan Allah. Pikirannya bagaimana selamat dari siksaan api neraka, tidak berpikir masuk surga, mikirnya bagaimana selamat dari api neraka. Jadi surga itu sudah tidak ada dalam pikirannya. Karena rasa takutnya atas siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan ya dengan perilaku beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ditanya oleh beberapa tabi'in, wahai sahabat Rasulullah, aku melihat engkau tidak pernah berbuat maksiat. Apa jawabannya? Bagaimana aku bisa berbuat maksiat? Wong neraka itu ada di depan saya, ada dalam pikiran saya. Artinya apa? Artinya
Di saat seseorang takut atas siksaan Allah yang akan diberikan kepadanya di saat dia berbuat maksiat, itu menjadikan dirinya istiqomah untuk menjalankan syariat Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahadun. Seandainya orang kafir itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segudang kasih sayang, tidak ada satupun dari mereka yang putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, kalau iman kita ingin stabil, nah ini ya. Jadi kalau iman kita ingin stabil, maka harus distabilkan antara roja, harapan dan rasa takut kita kepada Allah. Nah ini. Kalau orang itu berlebihan di dalam harapannya, yang ada dia selalu berbuat maksiat. Begitu juga kalau orang itu berlebihan takutnya atas siksaan Allah, yang ada orang tersebut adalah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini menghimbaukan kepada kita, menegaskan kepada kita supaya iman kita stabil di saat kita selalu selalu mengentengkan di dalam berbuat maksiat. Nah ini dengan bahasa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Nah, itu dengan bahasa kita. Maka dalam hal ini kita ini harus bersikap bagaimana? Kita harus bersikap untuk apa? Untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan mengingat-ingat siksaan Allah. Itu caranya. Sebaliknya, kalau yang muncul di hati kita adalah rasa takut kita atas siksaan Allah, terus muncul di hati kita, sehingga ya hilang harapan. Nah ini, karena takutnya kita atas siksaan Allah, maka di sini yang harus kita naikkan, ya, apa itu? Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan dalam hal ini dia berusaha untuk merusak, untuk menghancurkan manusia dengan cara apa? Manusia tersebut putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul bahasa, ini dosa saya banyak sekali, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa saya? Itu bahasa ini berangkat dari apa? Dari putus asa. Bahasa ini keluar dari bahasa setan. Jadi kalau ada orang berkata, saya banyak berbuat maksiat, mana mungkin Allah mengampuni dosa saya? Saya ini nggak layak masuk surga, saya ini banyak dosanya. Nah ini, jadi yang ada itu putus asa. Bahasa ini bukan bahasa seorang mukmin, tapi bahasa setan yang keluar dari lisan seorang mukmin. Kenapa? Karena putus asa. Sama kalau ada seseorang yang mengatakan, gampang, nanti kita berbuat maksiat, nanti Allah kan Maha Pengampun, kita minta ampun kepada Allah. Terus seperti itu yang dibawa-bawa. Nah ini bahasa yang keluar dari setan. Kenapa? Dia menggunakan bahasa rahmat Allah, tapi untuk menggelincirkan manusia agar dia selalu berbuat maksiat. Maka di sini harus seimbang, stabil antara rahmat Allah, harapan seorang mukmin atas kasih sayang Allah, dan rasa takut seorang mukmin atas siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat itu. Kemudian yang kedua, ini adalah motivasi kepada seorang mukmin. Apa itu?
sebenarnya orang mukmin itu gampang masuk surga juga gampang masuk neraka. Maka di dalam hadis ini kita teruskan, ya. Apa dalam hadis Rasulullah dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Kata Rasulullah, surga itu lebih dekat darimu daripada apa? Tali sandal kamu. Neraka juga sama, kata Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya Anda dengan cepat bisa masuk surga. Sebaliknya Anda dengan cepat bisa masuk neraka. Maka di sini dibutuhkan kehati-hatian. Nah ini. Sehingga sering saya sampaikan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Seandainya kaki kananku ada di surga, tapi kaki kiriku belum masuk surga, saya belum aman. Belum aman. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nah kita ini kaki kita belum masuk surga, pasti belum aman. Makanya tidak ada orang mukmin yang merasa aman, nggak ada. Sebesar iman apapun yang dia miliki, dia pasti merasa tidak aman. Sehingga kita diajari apa? Berdoa. Apa dalam doa kita? Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah berikan aku husnul khatimah, ya Allah. Itu doa. Maka jangan Anda berpegang teguh dengan amal yang banyak itu, kemudian Anda meyakini dengan amal Anda bisa masuk surga. Belum tentu. Karena orang mukmin nggak aman. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Surga itu dekat denganmu, lebih dekat denganmu daripada tali sandal. Neraka juga sama. Maka tadi saya katakan, seorang mukmin dengan cepatnya dia bisa masuk surga, seorang mukmin dengan cepatnya dia bisa masuk neraka. Dicontohkan, ya. Ada guru kami bercerita, Al Habib Abdullah bin Muhammad Badan, itu diceritakan di dalam kitab-kitab syarah hadis. Apa itu? Ada dua bersaudara, ya. Apa Bu? Ada dua bersaudara. Yang satu ahli ibadah, yang satu minum khamr, mabuk-mabukan, main perempuan. Yang satu, dua bersaudara. Nah, yang mabuk-mabuk itu di rumah atas, rumahnya di tingkat Bu, tingkat dua. Yang laki-laki yang suka mabuk, main perempuan itu tinggal di atas, ya. Kemudian yang ahli ibadah tinggal di bawah. Nah, ini yang ahli ibadah ini tidak ada waktu kecuali beribadah kepada Allah. Coba. Kemudian yang saudaranya ini tidak ada waktu kecuali bermaksiat kepada Allah, mabuk-mabukan, di kamarnya ada perempuan, ini semuanya. Satu ketika Allah menggerakkan hati pemabuk ini. Apa? Nah ini. Apa itu? Ya Allah, saya ini kok bermaksiat terus. Kapan saya jadi orang baik? Tidak seperti saudara saya yang di bawah itu ibadah terus, ibadah, ahli sholat, wiridan. Maka malam ini saya ingin bertobat, saya ingin turun ke bawah. Ingin ketemu siapa? Ingin ketemu saudara saya yang di bawah ini supaya saya bisa beribadah dengannya. Turun dari atas ke bawah, turun. Yang di bawah ahli ibadah, apa yang terlintas? Ya Allah, saya ini kok ibadah terus, gak kayak seperti saudara saya yang di atas enak-enakan. Nah coba, tidak seperti saudara saya yang di atas enak-enakan. Ya sekali-kalilah saya enak-enakan seperti saudara saya. Akhirnya apa? Yang di bawah naik ke atas, ingin enak-enakan. Yang di atas kepingin di bawah. Di saat yang atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, Allah berikan goncangan, rubuh rumah itu.
Dua-duanya meninggal. Apa Bu? Dua-duanya meninggal. Siapa yang husnul khotimah? Yang di atas ke bawah itu yang husnul khotimah. Kenapa? Dari atas dia ingin bertobat. Yang di bawah ahli ibadah ini naik ke atas ingin berbuat maksiat, su'ul khotimah. Maka kata Nabi Muhammad ini, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita kepada kita itu. Neraka juga sama. Artinya seseorang itu dengan cepatnya dia bisa masuk surga dan dengan cepatnya dia bisa masuk neraka. Makanya di dalam doa kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinil Islam. Di dalam tahiyat doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinil Islam. Karena ini orang kadang dalam waktu 1 detik dia berubah. Dan kita sering mendengar ada seorang ustadz berubah menjadi Kristen. Banyak. Ada seorang pendeta berubah menjadi Muslim. Cepat nggak? Nggak digambarkan seorang ustadzah. Saya menemukan ada seorang ustadzah hafal Quran, meskipun nggak khatam 30 juz, hafal Quran, ngapal ke berapa 20 juz, tapi dia menjadi Nasrani. Coba. Sebaliknya ada seorang pendeta yang masuk Islam. Nah ini, oleh karena itu di sini ya kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan husnul khatimah. Yang muncul dari orang yang ahli ibadah merasa dirinya baik. Ini, saya lebih baik daripada dia. Dia nggak pernah masuk masjid, dia nggak pernah hadir majelis. Nah, tapi Rasulullah mengatakan apa itu? Kullun muyassar lima khuliqala. Seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk apa diciptakan oleh Allah. Kalau ahli surga akan dimudahkan untuk masuk pintu surga itu. Dia hadir majelis taklim dengan mudahnya, nggak repot, nggak berat. Mau hujan nggak hujan tetap hadir. Tapi kalau ahli neraka mau diajak kebaikan repot sekali. Repot. Jadi memang dimudahkan oleh Allah kalau ahli surga. Dia tidak ada berat. Siap berbuat kebaikan, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa capek. Itu ahli surga dimudahkan kata Nabi Muhammad, muyassar. Tapi ahli neraka repotnya masya Allah berbuat kebaikan. Ini ahli surga kalau ingin berbuat maksiat nggak jadi. Ahli neraka di saat ingin berbuat kebaikan nggak jadi. Ada saja mau hadir, ada saja ini itu alasannya 100 alasan dan 1000 alasan. Nah itu. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian hadis yang kedua, ya, ini tentang kematian. Ya, malam ini saya bicara tentang kematian ini. Tapi bukan berarti saya nakut-nakutin ibu, bukan. Ya, jadi apa kata Nabi Muhammad? Karena babnya saya bacakan terus. Jadi saya baca ini kan dari halaman ke halaman, hanya sampai pada malam hari ini bab tentang kematian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kana sholihatan qalat qaddimuni. Kata Nabi Muhammad, kalau jenazah, tahu jenazah enggak Bu? Tahu jenazah enggak? Tahu kan? Coba bayangkan jenazah itu. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau jenazah diangkat dalam keranda, ya. Wahtamalah rijal, dan dibawa oleh orang-orang ala a'naqihim, kata Nabi Muhammad, di atas pundaknya. Fa in kanat sholihatan, kalau jenazah itu orang baik, ahli surga,
maka mengatakan cepat-cepat masukkan aku ke dalam kubur. Kenapa seperti itu? Karena Allah tampakkan kenikmatan, tampakkan surga. Jadi di saat dia meninggal ini malaikatur rahmah, malaikat penjaga surga itu nampak di depannya. Kenikmatan ditampakkan di depannya. Makanya berkata, qaddimuni, cepat kuburkan aku. Aku nggak sabar. Itu kalau orang soleh. Tapi wa in kanat ghairu shalihatin, kata Nabi Muhammad, kalau jenazah itu bukanlah orang baik, bukanlah orang soleh, qalat, maka jenazah akan berkata, kata Nabi Muhammad, ya wailaha, oh bencana bagiku ini. Aina tadhhabuna biya, kamu bawa kemana saya ini? Karena dalam riwayat diterangkan, kalau orang itu meninggal dan dia bukan ahli surga, dia bukan orang soleh, Allah tampakkan di depannya siksaan api neraka. Apa bu? Siksaan api neraka ditampakkan. Malaikat yang nyiksa itu nampak di hadapannya. Bentuk-bentuk siksaan di neraka ditampakkan oleh Allah. Maka yang muncul ketakutan. Tapi kalau ahli surga enggak. Yang muncul apa? Kebahagiaan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, sebelum wafat beliau, apa bu? Sebelum wafat beliau berkata, tolong ini ruangan tamu bersihkan, kasih minyak-minyakan, kasih wangi-wangian, karena akan datang tamu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya dibersihkan oleh jamaahnya, dibersihkan oleh para muridnya, ya. Setelah dibersihkan, ya, wangi semuanya, lalu beliau meninggal. Ternyata siapa tamunya? Malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat itu memberitahu dulu kepada orang-orang soleh kalau ingin dicabut nyawanya. Dan sebelum meninggal itu sudah ditampakkan. Apa yang ditampakkan? Kenikmatan surga sudah dilihatkan. Ini loh tempat kamu. Kamu nanti masuk ini loh. Kamu nanti di sini. Kamu nanti di sini. Itu sudah dijelaskan oleh para malaikat, ditampakkan oleh Allah melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau itu orang ahli neraka, sebelum meninggal sudah ketakutan dulu. Karena ditampakkan oleh Allah siksaan dari api neraka, ditampakkan kayak gini, tempat kamu di sini, tempat kamu di sini, tempat kamu di sini. Itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, siksaan tersebut saking sakitnya, ya, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, kata Nabi Muhammad. Siksaan yang ditampakkan oleh Allah, siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggal dan di saat dikuburkan, itu semuanya mendengar. Makhluk Allah, jin mendengar, kambing mendengar, ayam mendengar, kecuali manusia, kata Nabi Muhammad SAW. Manusia nggak mendengar. Apa kata Nabi Muhammad? Lau sami'aha la so'ikoh. Kalau manusia tersebut mendengar, maka dia akan pingsan, karena saking nggak mampu untuk menahan suara siksaan seorang mayit, seorang yang disiksa di dalam kubur tersebut. Di saat dibawa jenazahnya ini mereka teriak. Yang bukan soleh itu penuh dengan sakit, penuh dengan ketakutan, teriak sekeras-kerasnya. Semuanya mendengar kecuali kita. Nah, seandainya kita ini mendengar siksaan mereka, bisa tidur nggak bu? Bisa tidur nggak bu? Nggak bisa tidur. Mau kumpul suami, itu suara mayit itu disiksa, nggak jadi. Mau tidur ada suara yang orang disiksa, nggak mungkin. Tapi itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tidak mendengar itu. Tapi itulah gambaran tentang kehidupan yang akan kita hadapi nanti itu. Oleh karena itu ya, oleh karena itu kita masih ada sisa-sisa umur, ya bu.
ada sisa-sisa umur. Ayo kita pakai untuk kebaikan, ya. Untuk manfaat umat Nabi Muhammad SAW, manfaat diri kita dan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab apa? Sebab yang namanya umur itu kita tidak tahu. Coba bayangkan, ya, kalau ada orang yang mengatakan saya kan masih muda, meninggalnya masih lama, tapi ternyata gempa yang ada di Cianjur itu yang meninggal rata-rata anak kecil. Ayo coba bayangkan, banyak anak-anak kecil yang meninggal. Artinya tidak ada yang tahu yang namanya umur itu. Anda jangan berbicara saya kan masih muda, saya masih kuat, umur saya masih panjang. Tidak ada yang tahu yang namanya umur. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, bencana yang menimpa di Cianjur itu adalah peringatan buat kita bahwa tidak ada yang tahu yang namanya umur. Nah, coba mau kecil mau tua, yang namanya umur gak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, ini banyak orang itu berbicara, oh di Cianjur itu karena gempa ini, karena berbuat maksiat ini. Anda jangan berbicara seperti itu. Mungkin saja karena maksiat kita Allah ngasih bencana di Cianjur. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Jadi itu bahasa sombong namanya. Itu bahasa seakan-akan dia orang baik. Itu bahasa dia mengaku dirinya ahli ibadah. Nggak boleh seperti itu. Artinya adanya gempa yang ada di Cianjur itu peringatan buat kita semuanya sebagai seorang mukmin bahwa kita nanti akan menghadap Allah. Mau meninggalnya dengan cara gempa, mau meninggalnya dengan cara tabrakan, mau meninggalnya dengan cara di rumah, itu tidak penting. Yang pasti dia meninggal. Yang pasti dia meninggal. Ada cerita. Ada orang supir, ya, supir nyupir mobil, mobil, tabrakan dia, semuanya meninggal kecuali supirnya nggak meninggal. Apa tadi? Semuanya meninggal kecuali supirnya nggak meninggal. Alhamdulillah, saya masih panjang umur, kata dia. Akhirnya makan satu roti, Bu, makan satu roti, satu potong roti, sambil jalan ke belakang. Di belakangnya ada sumur, masuk ke dalam sumur, meninggal juga. Artinya apa? Artinya ini orang-orang meninggalnya dengan cara tabrakan, tapi dia masih hidup. Kenapa? Ada satu rezeki yang belum dimakan, satu potong roti itu sisa rezekinya dia. Tapi kan endingnya sama-sama meninggal. Mau meninggal dengan tabrakan, ini nggak tabrakan, ini tabrakan tapi dia nggak meninggal. Tapi setelah itu makan roti selesai, dia masuk ke dalam sumur, meninggal. Sama kan? Bukan bentuknya meninggal, dia mau ditabrak, dia mau masuk sumur, dia meninggalnya dalam keadaan gempa. Tapi yang terpenting apa itu? Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu yang kita pikirkan. Oleh karena itu, ya, kajian hadis pada malam hari ini sangat penting buat kehidupan kita, bahwa yang hidup abadi kekal hanya Allah. Ibu pernah naik mobil, naik sepeda motor, naik apapun kecuali naik keranda mayit, bener nggak, Bu? Saya ini tinggal naik keranda mayit, Bu, tinggal diangkat. Saya mobil apapun sudah pernah saya naikin, dari mobil yang murah sampai mobil yang mahal sudah saya naikin, kecuali apa? Keranda mayit. Itu yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah dan panjang umur, ya, fi taatika, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meninggal seperti itu, Bu, mana kekayaan? Mana jabatan? Anda dicaci maki, di keranda, dicaci maki, Anda bisa balas? Ada orang caci maki, Anda penjahat ini, Anda bisa balas?
Ya nggak bisa balas, sudah lemah Anda. Diangkat keranda mayit, mana kesombongan Anda, mana harta benda Anda, mana jabatan Anda? Nggak ada semuanya, hilang semuanya. Kan sudah naik di atas keranda itu. Dicaci maki, diem, nggak bisa balas. Mau dipukulin bisa balas? Nggak bisa balas. Artinya ending terakhir sudah, nggak ada apa-apanya. Ya, maka ada bahasa. Apa bahasa? Orang yang miskin ataupun kaya ya kuburannya sama, benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Kalau orang kaya, oh kuburannya ada AC-nya, seperti itu? Tidak ada, sama. Mau kaya, mau miskin, kuburannya sama. Itulah akhir daripada kehidupan kita. Yang membedakan apa? Keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir ya, yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, apa yang bisa kita ambil? Ya, orang itu kalau sudah takut dia nggak ingat apa-apa. Benar nggak Bu? Orang itu kalau sudah takut nggak ingat apa-apa. Apapun orang itu, ya. Makanya tanamkan di hati kita takut kepada Allah. Maka dia hanya ingat kepada Allah. Nah, ya. Kenapa kok kita ini kok masih ingat selain Allah? Ya karena rasa takut kita kepada Allah tidak ada. Coba kalau ibu takut yang kena gempa di Cianjur, pikirannya gempa nggak Bu? Pikirannya gempa nggak? Sehingga kalau masuk rumah mikir apa? Takut gempa. Mau masuk rumah pikirannya gempa. Mau masuk kamar pikirannya gempa, takut. Sama, kalau kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah dimanapun kita berada, ingat Allah, karena kita hadirkan. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang penting ini. Artinya seseorang di hatinya ada Allah, dia tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang itu kan setiap hari takbir, Kiai, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan selalu takbir ingat Allah. Iya, hanya mulutnya, kita ini hanya mulut, tapi hati nggak ada. Buktinya apa? Di saat takbir Allahu Akbar, ingat apa? Masakan di rumah. Kadang cari HP yang hilang itu pada takbir Allahu Akbar. HP saya tadi cari kok nggak ada, ternyata ada di kamar. Ingat, oh HP saya di mobil, oh HP saya di dapur, benar nggak Bu? Cari sesuatu, cari pisau, nyari nggak ketemu pada sholat Allahu Akbar. Oh pisau saya kan tadi saya letakkan di depan rumah. Nah, ingat pada waktu sholat. Itu kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau Allah ada di hati seorang mukmin, maka dia tidak akan melanggar syariat Allah. Apa kata Rasulullah? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah mungkin orang itu berzina di saat dia berzina kemudian dia sebagai seorang mukmin yang ingat kepada Allah. Tidak mungkin, kata Rasulullah. La yasriku sarikun hina yasrik wa huwa mu'minun billah. Tidak mungkin seseorang itu mencuri di saat dia ingin mencuri kemudian dia ingat kepada Allah. Tidak mungkin, kata Nabi Muhammad. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia membunuh? Karena Allah hilang dari hatinya. Kenapa dia mukul orang, menyakiti orang? Karena Allah hilang di hatinya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semuanya dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Allah berikan panjang umur untuk kita semuanya, orang tua kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ada yang bertanya? Nggak ada? Kita tutup kalau nggak ada, Bu. Ini kan sudah ngantuk semuanya, ini hujan. Selesai hujan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya yang saya muliakan, dengan pertanyaan semua
semua perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya tanyakan, mana perkara yang datangnya dari Allah? Mana perkara yang apa? Mana perkara yang? Semua perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya tanyakan, mana perkara yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari malaikat, yang datangnya dari setan, dan yang datangnya dari manusia? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebaikan yang datangnya dari Allah, ada kebaikan yang datangnya dari setan. Nah, kebaikan yang datangnya dari Allah itu akan mendatangkan satu keindahan. Contoh, Anda diarahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ada khotir, asyai'ul khotir, sesuatu yang terlintas dalam hati Anda. Tapi ini satu terlintas ini kuat, ya, sesuatu yang kuat sekali, ya, kuat sekali, tidak berubah-ubah. Nah, tapi ini berangkat daripada keimanan Anda kepada Allah. Contoh, ya, Anda setelah istighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 muncul di hati Anda ingin berbuat kebaikan, ingin berbuat kebaikan. Maka ini khatir ini sesuatu yang kuat, yang datangnya dari hati, yang dimulai dari kebaikan. Nah, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang dari setan. Nah, dari setan ini datang dari hawa nafsu. Jelas ada seorang beribadah kepada Allah, tapi bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk apa? Untuk supaya dilihat orang, untuk dilihat seperti itu. Nah, itu datangnya dari setan. Yang jelas Al-Imamul Ghazali di dalam kitab beliau itu menjelaskan ada 3 hal. Ada khotir yang datangnya dari malaikat, ada khotir datangnya dari setan, ada khotir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti lebih jelasnya lagi. Ini butuh kajian panjang. Jadi harus kasih contoh-contohnya, definisinya, contoh-contoh ini panjang ini. Ini waktunya sudah 9:30 ya. Karena pengajian kita itu pokoknya nggak boleh melebihi dari jam 10 ya. Insyaallah nanti bulan depan kita akan bahas tentang masalah ini. Khotir yang datangnya dari Allah, khotir yang datangnya dari malaikat, khotir yang datangnya dari setan. Tidak semua kebaikan, ingat, tidak semua kebaikan itu datangnya dari Allah, tidak. Ada kebaikan yang datangnya dari setan. Nah, nanti kita perinci ya, satu persatu insyaallah. Nanti kita akan terangkan, itu butuh waktu kurang lebih 20 menitan menerangkan masalah ini ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah ingatkan minggu depan ya, kita bahas masalah ini. Ada lagi? Bukan minggu depan, berarti bulan depan ya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana pandangan hukum Islam dalam rokok? Karena saya masih perhatikan rokok. Hukum daripada merokok ya. Jadi saya ini bukan perokok ya. Nanti kalau saya jawab ini kiai kok nggak ngerokok, maka hukumnya ini ya. Saya ini bukan perokok. Saya dari kecil tidak tahu yang namanya rasanya rokok itu bagaimana. Saya mulai lahir sampai sekarang tidak pernah nyoba ngerokok, nggak pernah. Jadi saya kalau ditanya bagaimana rasanya rokok, saya tidak tahu. Ya, karena saya tidak pernah mencoba dan tidak pernah merokok, satu batang pun, setengah batang pun, sedikit pun tidak pernah saya. Nah, karena pendidikan orang tua kami keras masalah rokok, meskipun beliau itu perokok. Nah itu. Yang jelas ya, rokok itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, yang mengatakan haram karena di situ madharat, ada madharat. Sementara Islam la dharara wala diror. Nah,
Begitu juga yang mengatakan makruh. Tapi ya, hal masalah rokok ini itu kembali kepada dokter. Kalau dokter mengatakan itu kurang baik, ya sudah kurang baik, jelas. Ini kembali kepada kedokteran. Ini bukan kembali pada ustadz. Ini bukan kembali pada kiai, bukan. Tapi kembali kepada dokter. Artinya bagaimana perkataan dokter Anda tahu sendiri. Sudah. Hukum ini tidak ada kaitannya dengan saya sebagai seorang ustadz, kiai, enggak. Ini kaitannya dengan dokter. Kembali kepada ahlinya, ya. Itu sudah cukup, jawabannya sudah jelas saya kira. Artinya kalau secara fikih ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Bahkan di dalam kitab Al-Baijuri itu ada yang mengatakan mubah, ada. Nah, ini. Tapi saya katakan ini kembali kepada dokter. Kalau dokter mengatakan bahaya, ya bahaya. Nah, sudah selesai. Bagaimana hukumnya? Ya tanya dokter. Tanya dokter. Jelaskan jawaban saya, ya. Jadi para fuqaha mengatakan apa? Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Tapi dalam hal ini seharusnya yang jawab itu bukan ustadz, bukan kiai, tapi yang jawab adalah dokter. Tapi ingat, Anda yang tidak perokok jangan memandang rendah orang yang merokok. Ingat itu ya. Saya ulangi lagi, Anda yang bukan merokok jangan memandang orang rendah yang merokok. Karena mungkin saja ya, itu obat dirinya kita nggak tahu. Kan saya katakan kembali kepada dokter. Saya pernah diskusi dengan beberapa kiai. Ada beberapa kiai sepuh itu malah disarankan dokter untuk merokok karena untuk kesehatan dirinya. Nah, ini kan keadaan khusus. Nah, oleh karena itu, ya saran saya yang mengetahui adalah dokter, bukan ustadz ataupun kiai. Semua dokter bilang apa, Bu? Bahaya atau tidak bahaya, Bu? Nah, tapi dokternya merokok, kan sama saja kan? Wallahu a'lamu bis-shawab, ya. Karena teman-teman saya perokok semuanya itu, Bu. Tapi di pondok kami tidak boleh merokok. Itu pondok kami. Saya ingin mendidik anak-anak kita bahwa orang merokok itu kan buang-buang uang. Buang-buang uang enggak, Bu? Saya tanya ibu-ibu, punya suami perokok atau tidak? Bu, senang punya suami perokok atau enggak senang? Jujur, Bu. Bu, jawab jujur. Senang enggak punya suami perokok atau tidak? Hah? Nah, semuanya bilang enggak senang. Artinya apa? Artinya terpaksa menikah dengan suami perokok itu ya. Berarti terpaksa ya. Jadi terpaksa punya suami perokok ya. Ini bukan kok berarti saya bukan perokok, enggak, Bu ya. Artinya apa tadi sudah saya jawab jelas, secara fikih para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau saya pribadi itu bukan kembali kepada ustadz ataupun ulama, tapi kembali kepada dokter ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terakhir, ada lagi? Cukup? Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak, ada seseorang yang ajak sholat, katanya bilang ini tanggung nanti kalau aja, itu gimana kalau punya? Maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan sholat 5 waktu dan Allah telah meletakkan waktunya masing-masing. Duhur ada waktunya duhur. Asar ada waktunya asar, maghrib ada waktunya maghrib, isya ada waktunya isya, subuh ada waktunya subuh. Oleh karena itu para ulama mengatakan jika seseorang ya mengakhirkan sholat tanpa udzur berarti mengakhirkannya itu berbuat dosa. Contoh, Anda mengakhirkan sholat
Karena apa? Karena nanti atau apa, sibuk dengan urusan kerja ini sampai waktunya habis, berarti Anda berdosa. Berbeda kalau ada udzur, contoh ketiduran. Tidur setelah zuhur, bangunnya maghrib. Hilang sholat apa, Bu? Asar. Berarti Anda meninggalkan sholat asar ini karena udzur. Hanya saja sebagian ulama mengatakan asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Kalau sholat subuhnya setiap harinya qunutnya jam 7, itu kan kebiasaan. Jadi para ulama, ya, para sebagian ulama mengatakan udzur ini yang berupa dia ketiduran asalkan tidak menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu tidak menjadi udzur. Tadi saya contohkan apa? Anda punya suami bangunnya jam 8, sholat subuh qunut jam 8. Ya, berarti setiap hari seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan ini bukan udzur karena sudah dijadikan sebagai kebiasaan. Udzur lain, Anda dalam keadaan safar, perjalanan dari Brebes pergi ke Bandung sana. Ini kan sudah sesuai dengan syarat, ya. Anda pergi ke Bandungnya bukan untuk maksiat, untuk berdagang, untuk berziarah, ziarah keluarga, itu kan sesuatu yang diperbolehkan. Maka Anda boleh mengakhirkan sholat zuhur bisa diakhirkan di waktu sholat asar, asalkan syaratnya terpenuhi, ya. Di antaranya perjalanannya bukan maksiat. Kemudian yang kedua, niatnya di waktu sholat awal masuk zuhur, Anda niat saya niat mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Yang ketiga, nah ini, jadi yang ketiga jaraknya itu terpenuhi kurang lebih 84 kilo marhalaten, ya. Marhalaten kurang lebih 84 kilo, ya. Perbedaan ulama ya tentang kilometer itu, tapi hadis Rasulullah marhalaten 2 marhala. Kalau terpenuhi syarat ini, Anda boleh jamak takhir, mengakhirkan waktu zuhur diletakkan di waktu asar, mengakhirkan waktu maghrib diletakkan di waktu isya. Tapi kalau nggak ada udzur, ngobrol, nanti aja lah, kodok saja lah. Anda dapat dosa. Dosa. Nggak ada udzur, duduk di rumah ngobrol sama temennya atau lihat sepak bola umpamanya. Sekarang kan Piala Dunia. Jadi nggak mau ketinggalan ini. Maghrib masih lihat terus sampai ketinggalan maghrib. Nanti aja lah, kodok saja lah. Nah, ini kan nggak ada udzur. Maka Anda mengakhirkan sholat dari waktu maghrib diakhirkan ke waktu isya tanpa udzur, ini hukumnya dosa. Paham? Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup? Ada lagi terakhir? Kita cukupkan di sini. Ya, kita cukupkan dan kita akan teruskan pada kajian yang akan datang. Ingatkan nanti ya, kita bahas tentang, jadi bulan depan kita bahas tentang masalah kebaikan yang datangnya dari Allah, kebaikan yang datangnya dari malaikat, kebaikan yang datangnya dari setan. Kalau kejelekan datang dari jelas, tapi kebaikan ini ya, insyaallah nanti kita akan bahas definisinya dan contohnya. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah waftah alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa anta radin anna. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Ghaffar, Maha Pengasih Maha Pengampun. Ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, panjangkan umur kami di dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan cintamu dan kasih sayangmu ya Allah.
Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, dari orang-orang yang hatinya tidak sambung kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hadir di majlis ini ya Allah. Kami hadir di masjid ini ya Allah hanya ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Maka bukakan hati kami ya Allah untuk bisa mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan tempat ini ya Allah saksi kebaikan di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Di saat Kau kumpulkan kami ya Allah, Kau kumpulkan di padang mahsyar ya Allah. Allahumma ya Allah, maka jadikan kebaikan ini ya Allah yang menolong kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Berikan syafaat Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, khususnya ya Allah di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Di saat kami melewati jembatan yang mana jembatan ini lebih kecil dari rambut ya Allah. Setiap orang jika melewati jembatan tersebut tanpa syafaat Nabi Muhammad, dia akan jatuh ya Allah. Maka berikan syafaat Nabi Muhammad ya Allah, akan jatuh masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka jadikan Nabi Muhammad yang menuntun kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang menuntun kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan istri kami istri yang solehah, suami yang soleh, anak yang soleh, yang solehah, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, barik hadal majlis, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi apa yang Kau berikan kepada kami dari harta benda, dari rumah, dari anak dan istri ya Allah. Berkahi semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau maha pengasih, Kau maha penyayang ya Allah. Yang sakit berikan kesembuhan ya Allah, yang sulit berikan kemudahan, yang susah berikan kebahagiaan ya Allah, yang banyak hutang berikan kemudahan untuk bisa membayar hutang-hutangnya ya Allah, yang sulit rezekinya ya Allah, berikan kemudahan ya Allah untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, bijahi sayyidil mursalin, dengan kebesaran Nabi Muhammad ya Allah. Ya muqallibal qulub, dan yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkan hati kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau maha pengasih, Kau maha penyayang ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, lembutkan hati kami ya Allah. Jangan Kau jadikan hati kami hati yang keras, hati yang tidak menerima nasihat ya Allah, hati yang tidak menerima petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit sombong, dari penyakit riya, dari penyakit pamer, segala penyakit yang menjadikan kami jauh dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau maha pengasih, Kau maha penyayang ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit nifak ya Allah. Jauhkan kami dari kebaikan yang tidak bisa kami lihat ya Allah. Jauhkan kami dari doa yang tidak bisa, dari doa yang tidak Kau kabulkan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Ghaffar, maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Mudahkan segala urusan kami dan yang hadir di majelis ini ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan permintaan-permintaan kami ya Allah. Sungguh sesuatu yang sulit bagimu mudah ya Allah. Fataisirul asir alaika yasir ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Kau maha mengkabulkan segala doa kami ya Allah. Maka dengarkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di dunia ini kecuali kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aslinya malam ini tuh saya ada di Lampung itu. Saya diberitahu ada majelis sama Pepep.
karena kita ingin membangun pondok di Lampung. Jadi malam ini seharusnya saya ada di Lampung, di Riau, dan di Medan. Tapi karena diingatkan ada majelis, akhirnya kita cancel. Insya Allah nanti kita cari waktu yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya pembangunan Pondok Pesantren Nurul Hayah yang ada di Lampung, yang ada di Medan, yang ada di Riau. Karena kita sudah mulai, kami Pondok Pesantren akan membangun di luar Jawa. Kita akan mulai di luar Jawa ini. Kita mulai di Lampung, Medan, Riau, dan beberapa tempat. Alhamdulillah ada beberapa orang yang memberikan tanah kepada kami. Ada yang 10 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar dan 4 hektar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semuanya dan Allah menjadikan amal mereka diterima oleh Allah. Kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.